Saudara yang dikasihi Tuhan, Kota suci Yerusalem. Kota Yerusalem ada dua peristiwa penting di dalam kekristenan. Apa itu? Yang pertama, Tuhan Yesus disalibkan dan wafat di kayu salib terjadi di Yerusalem. Dan yang kedua, kebangkitan Kristus pada waktu hari Paskah juga terjadi di kota Yerusalem. Di Yerusalem, Tuhan Yesus pernah berkarya, pernah hidup, menyebarkan warta gembira. Memang seringkali Tuhan Yesus mengajar di Yerusalem. Yesus hadir sebagai penyembuh, misalnya ketika dia hadir di kolam Betesda, Yohanes 5 ayat 1, yang Yesus berkata kepada si lumpuh, "Maukah engkau sembuh?" Saudaraku, Injil Yohanes 7 ayat 14 menggambarkan Yesus mengajar di Bait Allah. Tapi Yohanes 8 ayat 59, mereka orang-orang di situ, para pemimpin, tidak suka, ingin melempari dengan batu. Dan Yesus menghilang, meninggalkan Bait Allah. Dan memang saudara-saudara, di kota suci Yerusalem, Yesus benar-benar ditangkap. Yesus benar-benar disalibkan. Dan Yesus benar-benar wafat di kota suci Yerusalem, menggenapi nubuat para nabi. Disalibkan oleh para pemimpin agama dan imam-imam kepala, dan tentu saja dengan restu sang gubernur Romawi Pontius Pilatus. Tapi di kota Yerusalem, Yesus bangkit dari kematian dan menampakkan diri kepada para murid. Yesus hidup. Yesus yang telah disalibkan hidup. Yesus tidak bisa dikalahkan oleh kematian. Maka ada gereja makam kudus yang didirikan di sana. Gereja makam kudus ini sebagai satu tempat kudus yang dipercaya berdiri di atas bukit Golgota, tempat Yesus disalibkan. Maka ketika orang merayakan Jumat Agung, mengenang Via Dolorosa, kita diingatkan di kota ini ada sosok historis yang kita alami, yang pernah mati dan bangkit. Saudara, yang kedua, di kota Yerusalem, kota suci inilah umat Kristen lahir, sehingga Yerusalem sebagai ibu yang melahirkan gereja. Kapan? Saat peristiwa Pentakosta, atau tepatnya dihitung 50 hari setelah Yesus bangkit. Itulah panen agung. Panen agung orang percaya terjadi di Yerusalem karena pencurahan Roh Kudus. Hasilnya luar biasa. Petrus berkhotbah dan ada 3.000 jiwa yang menerima kabar gembira saat itu. Lalu disitulah dari kota suci Yerusalem ini menjadi titik awal sejarah gereja yang menyebar ke seluruh penjuru dunia. Maka Yerusalem disebut juga Mater Omnium Ecclesiae, ibu semua gereja, yang membuat Injil disebarkan sebagai kabar gembira ke seluruh penjuru. Tuhan memberkati kita. Amin.